Malam itu langit Jakarta mendung. Angin dingin berembus pelan membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja dari kawasan pemakaman umum Jeruk Purut. Lila melangkah perlahan, sepatu bootnya sesekali terperosok ke tanah lembek. Di belakangnya, Dani menyorotkan senter ke kanan dan kiri, mencari sesuatu yang tak jelas. "Lo yakin ini ide bagus?" bisik Dani, suaranya terdengar ragu. Lila mengangguk, meski jantungnya berdebar kencang. "Kalau mau nulis buku Urban Legend Jakarta, aku harus mulai dari yang paling terkenal. Dan katanya, hantu Jeruk Purut paling aktif muncul malam Jumat. Menurut cerita, hantu itu adalah sosok pastor Katolik berpakaian jubah hitam panjang, berjalan di antara makam sambil membawa kepalanya sendiri. Katanya, ia hanya muncul bila yang datang ke makam jumlahnya ganjil." Lila dan Dani sudah menyusun rencana, hanya mereka berdua yang datang malam ini. Suara ranting patah terdengar di belakang semak-semak. Dani menghentikan langkah. "Itu apaan?" Lila menoleh cepat, tapi hanya kabut tipis dan pohon-pohon tua yang bergoyang pelan tertangkap oleh cahaya senter. "Mungkin kucing." Mereka sampai di area makam paling tua, di dekat pohon beringin besar. Batu nisan di situ sudah ditutupi lumut dan hampir tak terbaca. Udara di sekeliling mulai dingin menusuk, tidak seperti di luar gerbang tadi. Tiba-tiba, suara seperti kain diseret di tanah terdengar. "Syah, dengerin." Dani mematikan senternya. Dalam kegelapan itu, Lila bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lalu, samar langkah kaki. Tapi bukan langkah biasa. Langkah itu berat, seperti menyeret sesuatu. Senter dinyalakan lagi. Tak ada siapa-siapa. Namun, saat mereka menoleh ke arah lorong makam di belakang, Lila melihat sosok itu. Seorang pria berjubah hitam panjang, punggungnya membungkuk, berjalan perlahan, dan di tangannya, menggenggam sebuah kepala. Kepalanya sendiri. Wajah di kepala itu pucat, dengan mata tertutup dan bibir terbuka seperti hendak berdoa. Rambutnya abu-abu panjang, jubahnya kotor, seperti baru bangkit dari liang kubur. Dani berteriak dan langsung berlari, meninggalkan Lila yang terpaku beberapa detik sebelum akhirnya mengejar. "Lila, cepat!" Lila masih sempat menoleh ke belakang. Sosok itu berdiri diam, seolah menatap mereka meskipun tak bermata. Lalu, perlahan ia menghilang dalam kabut. Sesampainya di luar pagar pemakaman, keduanya terdiam. Napas tersengal, tangan gemetar. Lila menatap Dani. "Lo lihat juga, kan?" Dani mengangguk, wajahnya pucat pasi. "Gila, itu beneran. Kita ngelihat hantu Jeruk Purut. Namun malam itu hanyalah awal. Karena sejak saat itu, Lila mulai bermimpi buruk. Tentang lonceng gereja tua, tentang darah yang menetes dari jubah hitam, dan tentang suara berat berbisik di telinganya setiap tengah malam. Aku belum tenang. Sejak malam di Jeruk Purut itu, tidur Lila tak pernah nyenyak lagi. Setiap malam, mimpinya berulang, ia berjalan sendirian di lorong makam, diiringi suara lonceng gereja tua yang menggema dari kejauhan. Di akhir lorong, selalu ada sosok berjubah hitam yang berdiri membelakanginya, menggenggam kepala sendiri, dan berbisik lirih, "Aku belum tenang." Pagi itu, Lila duduk di meja kerjanya, memandangi layar laptop yang kosong. Buku tentang Urban Legend Jakarta yang ingin ia tulis kini terasa seperti beban. Ia membuka kotak surat email, dan jantungnya nyaris berhenti saat melihat satu pesan masuk tanpa pengirim. Subjeknya hanya satu kata, "Pastor." Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya hanya ada satu kalimat, "Cari bocah penjaga lilin di makam ke-13. Dia tahu kisahku." Lila tak paham maksudnya, tapi Dani yang datang sore itu dengan kopi dan segepok artikel lawas, punya ide. Makam ke-13, mungkin maksudnya adalah makam tua di jalur tengah Jeruk Purut. Dulu ada yang bilang, tiap malam Jumat,
seorang anak kecil terlihat duduk di sana sambil menyalakan lilin. Lila mengangguk. Kita kembali ke sana malam ini. Malam kedua mereka datang dengan lebih siap. Kamera malam, senter cadangan, dan tas berisi air suci serta doa perlindungan. Mereka berjalan menyusuri jalur tengah, menghitung setiap barisan makam. Sampai pada makam ke-13, mereka melihatnya. Seorang bocah kecil duduk di atas nisan tua, mengenakan baju putih kusam, rambutnya acak-acakan, dan tangannya memegang lilin yang menyala redup. Tatapannya kosong, namun saat melihat Lila, ia tersenyum. Kamu yang dipanggil? Iya. Tanyanya pelan. Lila mendekat, jantungnya berdetak cepat. Siapa kamu? Aku dulu pelayan misa. Namaku Mika. Aku tahu kisah pastor itu. Dani menoleh ke arah Lila dengan ekspresi terkejut. Pastor, maksudnya, hantu itu. Mika mengangguk. Dulu, dia diutus ke Batavia oleh gereja dari negeri jauh. Tapi dia difitnah. Katanya dia menyimpan ajaran sesat. Waktu umat gerejanya marah, mereka membunuhnya, memenggal kepalanya dan membuang jasadnya jauh dari gereja. Lila menelan ludah. Jadi dia meninggal dengan tidak tenang. Jasad dan kepalanya tidak dikubur bersama. Itu sebabnya dia mencari yang bisa menyatukan keduanya. Tiba-tiba, lilin di tangan Mika padam. Angin berhembus keras. Kabut muncul entah dari mana. Dan di kejauhan, suara lonceng berdentang pelan. Deng, deng. Mika menatap mereka dengan tatapan muram. Dia datang. Kalian harus pergi. Atau, dia akan mengikutimu pulang. Sontak Dani menarik tangan Lila. Mereka berlari tanpa menoleh ke belakang, keluar dari pemakaman. Tapi sebelum melewati gerbang, Lila mendengar suara bisikan berat di telinganya lagi. Bawa aku pulang. Setelah malam kedua di Jeruk Purut, Lila tidak bisa tenang. Setiap malam, suara bisikan itu kembali, seolah menyusup ke dalam kepalanya dan menggema di setiap sudut pikirannya. Bawa aku pulang. Ia mulai menelusuri artikel-artikel lama di perpustakaan kota, mencari petunjuk tentang sosok pastor yang disebut Mika. Di antara tumpukan arsip tahun 1800-an, ia menemukan berita yang hampir terhapus. Pastor Katolik asing dibunuh, jasadnya tidak pernah ditemukan. Dalam artikel itu tertulis tentang seorang pastor dari Eropa yang diutus ke Batavia, Jakarta saat ini, dan hilang secara misterius setelah terjadi kerusuhan kecil di gereja lokal. Beberapa umat menganggap sang pastor membawa ajaran sesat karena terlalu banyak berbicara tentang roh dan kematian. Lila mencetak artikel itu dan menunjukkannya pada Dani. Ini bukan cuma urban legend, dan ini nyata. Dia ada, dan dia terbunuh karena tuduhan yang bahkan gak pernah dibuktikan. Dani mengangguk, wajahnya serius. Berarti kalau arwahnya belum tenang, mungkin ada sesuatu yang bisa ngebantu dia, semacam petunjuk. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam ketiga, mereka kembali lagi ke TPU Jeruk Purut. Kali ini, mereka mencari tempat di sekitar makam ke-13. Tanpa disangka, Dani tersandung sesuatu yang keras di balik semak. Nisan, tanyanya. Bukan, itu sebuah kotak kayu kecil yang terpendam setengah di tanah. Mereka menggali dengan tangan kosong, jantung berdetak cepat. Kotak itu tua dan lembab, tertutup lumut dan tanah merah yang menggumpal. Dengan hati-hati, Lila membukanya. Isinya mengejutkan, sebuah buku harian lusuh, terbungkus kain altar gereja. Mereka membawanya pulang dan membuka halaman pertama. Tulisan tangan dalam bahasa Belanda tua, tapi sebagian sudah diterjemahkan. Lebih besar dari, aku mencintai umatku. Tapi mereka tidak mencintaiku kembali. Mereka bilang aku membawa ajaran kegelapan karena aku bicara tentang roh. Hari ini aku merasa ajal mendekat. Jika aku tak kembali, biarlah seseorang membaca ini dan tahu, aku hanya ingin menuntun mereka ke terang. Lila menutup buku itu perlahan. Air matanya menggenang.
Dia bukan hantu jahat, dan dia cuma disalahpahami, dipukul, ditusuk, lalu dibuang begitu saja. Dani menatap Lila tajam. Lalu kenapa dia masih bergentayangan? Lila membuka halaman terakhir buku itu. Ada peta kasar, dan lingkaran merah kecil di area hutan di balik kompleks makam. Karena mungkin, kepalanya dan tubuhnya dikubur terpisah. Mereka saling pandang, lalu mengangguk. Satu-satunya cara untuk membuat sang pastor tenang, adalah menyatukan kembali bagian dirinya yang tercerai. Dan di tengah malam yang sunyi itu, di luar rumah Lila, suara lonceng kembali terdengar. Deng, deng, deng. Pagi harinya, Lila terbangun dengan perasaan berat. Matanya sayu karena semalaman hampir tak tidur, memikirkan isi buku harian sang pastor. Saat ia berjalan ke dapur, langkahnya terhenti mendadak. Di lantai keramik putih, ada jejak kaki berdarah. Lila menahan napas. Jejak itu kecil, tapi jelas. Dimulai dari pintu depan, menyusuri lorong, dan berhenti di depan kamar kerjanya. Dengan langkah pelan, ia mengikuti jejak itu. Ketika membuka pintu kamar, ia hampir menjerit. Di atas meja tempat ia meletakkan buku harian sang pastor, terdapat tulisan berdarah di dinding. "Aku di sini." Lila gemetar. Ia menelepon Dani, yang langsung datang dengan ekspresi panik. "Lila, kamu harus pergi dari sini dulu. Ini udah bukan cuma soal cerita, ini udah masuk ke rumahmu," kata Dani sambil menatap tulisan itu dengan wajah pucat. Namun, Lila menggeleng. Dia butuh bantuan, dan aku yakin dia hanya mau kita menyelesaikan yang belum selesai. Setelah membersihkan jejak darah dan menenangkan diri, mereka kembali mempelajari peta di halaman terakhir buku harian. Tanda merah itu berada di pinggir makam, di luar jalur utama, dekat area yang kini sudah jarang dikunjungi. Dani menghubungi kenalannya, seorang penjaga makam senior bernama Pak Seno. Saat mereka bertemu di warung kopi dekat Jeruk Purut, wajah Pak Seno langsung tegang ketika Lila menunjukkan peta itu. Tempat itu dulunya semak liar. Orang-orang nggak berani ke sana. Dulu katanya, pernah ada yang coba gali, tapi nggak berani lanjutin karena tanahnya bau anyir darah. Lila mendesak, apa mungkin kepala sang pastor dikubur di sana? Pak Seno diam sejenak, lalu berkata pelan, mungkin. Tapi kalian harus hati-hati. Kalau benar, dan kalian ganggu, bisa jadi kalian dibawanya pulang. Malam itu, dengan senter dan cangkul kecil, Lila dan Dani menuju area yang ditandai. Jalanan becek, suara jangkrik bersahut-sahutan. Mereka akhirnya tiba di lokasi yang sesuai dengan peta. Tanah di sana terasa berbeda. Lebih lembek, seperti pernah digali, atau hendak memuntahkan sesuatu. Mereka mulai menggali dengan hati-hati. Belum lama, Dani mengangkat sesuatu. Sebuah peti kayu kecil berkarat, tertutup tanah dan akar. Saat dibuka, isi di dalamnya membuat mereka membeku. Tengkorak manusia, masih lengkap, tapi tanpa rahang bawah. Di dalam peti juga terdapat kalung salib besi, dan secarik kain altar berlumur darah yang sudah mengering. Lila menunduk, berbisik pelan, "Pastor, ini bagianmu, kan?" Suara angin tiba-tiba berhenti. Hening. Lalu dari kejauhan, terdengar suara lonceng berdentang, tapi kali ini hanya sekali. Deng. Dani menatap Lila. Apa itu artinya? Dia tenang. Lila menggeleng perlahan. Aku tidak yakin. Tapi ini baru permulaan. Kita harus temukan jasadnya juga. Dan di belakang mereka, suara derap langkah berat mendekat. Langkah itu semakin mendekat. Lila dan Dani saling berpandangan, lalu mematikan senter mereka, membiarkan mata beradaptasi dengan gelap. Angin malam seperti berhenti, menciptakan keheningan mencekam. Dari balik kabut tipis yang mulai turun, muncul sosok. Tubuh tinggi, berjubah lusuh, dengan kepala yang tidak berada di tempatnya.
Ia memegang kepalanya di tangan kiri, matanya kosong, mulutnya bergerak-gerak seolah berdoa. Lila menahan napas. Pastor itu hidup dalam kematian. Ia berjalan pelan, melintasi mereka, lalu berhenti tepat di atas tempat mereka menggali. Ia berlutut, dan meletakkan kepalanya ke tanah. Saat itu juga, tanah di bawah mereka bergetar pelan, lalu menjadi tenang kembali. Sosok itu menoleh ke arah Lila. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu. Mata sang pastor terlihat sedih. Kemudian, perlahan, tubuhnya memudar dalam kabut, meninggalkan keheningan mutlak. Dani tersadar lebih dulu. Kita harus cari kuburannya. Jasad dia pasti terpisah dari kepalanya. Keesokan harinya, mereka kembali menemui Pak Seno. Setelah mendengar cerita mereka, wajah Pak Seno tampak sangat serius. Ia membenarkan bahwa dulu pernah ada kuburan tua tanpa nama, hanya ditandai dengan batu kecil dan salib kayu, namun sudah lama ditutup dan dipindah karena proyek perluasan makam. Tapi, ujar Pak Seno, kalau benar itu kuburannya, jasadnya nggak pernah dipindahkan. Orang-orang takut. Pak Seno lalu membawa mereka ke area tua di ujung Jeruk Purut. Di sana, ditutupi ilalang tinggi, berdiri satu batu tak bernama. Tak ada nisan, tak ada tanggal. Sini tempatnya, bisik Pak Seno. Kakek saya dulu yang pernah jaga sini. Dia bilang, kadang malam-malam ada yang jalan sendiri. Kepala di tangan, jalan muter-muter kayak cari jalan pulang. Lila berlutut dan menyentuh tanah di depan batu itu. Saat jarinya menyentuh tanah, ia mendengar suara samar di telinganya. Lebih besar dari, terima kasih. Matanya membelalak. Dani menatapnya cemas. Kenapa? Dia bilang terima kasih. Tapi belum selesai. Dani menghela napas panjang. Maksudnya, masih ada sesuatu lagi. Lila mengangguk. Ya, dia masih terikat. Malam itu, mereka kembali ke rumah Lila. Buku harian itu kini berada di meja altar kecil yang mereka buat. Di halaman terakhir yang tadinya kosong, kini muncul tulisan samar. Lebih besar dari, aku dikutuk karena melihat sesuatu yang tidak boleh kulihat. Mereka yang membunuhku, masih menanggung dosanya. Lila dan Dani saling tatap. Cerita ini ternyata bukan hanya soal membebaskan arwah pastor. Ada dosa masa lalu yang belum ditebus. Dan mereka yang terkait, mungkin masih hidup. Keesokan paginya, Lila dan Dani duduk termenung di depan buku harian pastor yang kini seolah hidup. Tulisan baru muncul setiap malam, seakan arwah sang pastor mencoba mengarahkan mereka ke sebuah kebenaran yang sudah lama dikubur. Mereka kembali membuka catatan-catatan sebelumnya, mencoba menyusun potongan-potongan peristiwa. Salah satu halaman memuat nama gereja tempat pastor itu pernah bertugas, Gereja St. Rafael, yang menurut catatan resmi sudah tidak aktif sejak 1970-an. Dani berselancar di internet, mencari tahu keberadaan bangunan itu. Gereja itu masih ada, tapi sekarang jadi bangunan kosong di belakang rumah sakit tua yang udah tutup. Katanya berhantu juga. Lila langsung bangkit. Kita harus ke sana. Malam ini. Malam harinya, mereka tiba di kompleks rumah sakit tua di daerah Jakarta Selatan. Pagar besinya sudah karatan, dan dinding bangunan diselimuti lumut. Di belakangnya, berdiri gereja tua yang hampir tertelan pepohonan dan rumput liar. Langkah mereka menggema di lantai ubin gereja yang retak. Salib besar di altar utama miring, jendela kaca patri pecah sebagian. Namun, di balik kehancuran itu, suasana sakral masih terasa. Di balik altar, mereka menemukan pintu tersembunyi yang terkunci dengan rantai. Lila, dengan tangan gemetar, menyentuh rantai itu. Tiba-tiba, rantainya lepas sendiri, tanpa disentuh lebih lanjut. Tangga kayu tua membawa mereka ke ruang bawah tanah. Ruangan lembab, dingin, dan sunyi. Di sana,
mereka menemukan arsip-arsip gereja dalam lemari besi berdebu. Di salah satu map, tertera tulisan tangan. CONFESSIONIPROIBITE, pengakuan yang dilarang. Saat dibuka, isinya adalah catatan pengakuan dosa dari umat, yang tidak pernah dilaporkan ke otoritas gereja. Salah satunya menarik perhatian Lila. Lebih besar dari, aku melihat dua pria menculik pastor muda itu malam itu. Mereka membawa kapak dan karung goni. Aku tahu mereka petinggi komunitas gereja. Aku takut, tapi aku juga bersalah karena diam. Tuhan, ampuni aku. Lila dan Dani saling tatap. Pastor itu dibunuh oleh orang dalam gereja sendiri. Dan mereka menggunakan pengakuan umat sebagai cara menutupi jejak. Dani berkata pelan, mungkin ini yang bikin arwahnya terjebak. Kebenaran gak pernah diungkap, dosa besar disembunyikan. Saat mereka keluar dari ruang bawah tanah, suara lonceng gereja tua tiba-tiba berdentang sendiri. Deng, deng, deng. 3 kali. Di depan pintu altar, berdiri sosok pastor tanpa kepala. Tapi kali ini, ia memegang kepalanya di tempat yang seharusnya. Wajahnya terlihat damai. Ia mengangguk pada Lila, lalu menunjuk ke arah luar jendela, ke arah rumah seseorang yang tak dikenal. Siapa itu? Tanya Dani. Lila bergumam, mungkin seseorang yang masih hidup, yang harus dimintai pertanggungjawaban. Misteri belum berakhir. Setelah pertemuan terakhir dengan arwah pastor, Lila merasa beban itu kini berpindah ke pundaknya. Pastor telah menunjukkan arah, seseorang masih hidup, dan dialah yang harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi puluhan tahun lalu. Di halaman belakang buku pengakuan, Lila menemukan sebuah nama yang tidak disensor seperti lainnya. A. Sumarwan. Di sampingnya tertulis jabatan, Kepala Dewan Gereja, 1966. Dani mengetik nama itu ke mesin pencari. Beberapa artikel usang dari surat kabar lama muncul. A. Sumarwan dulunya dikenal sebagai tokoh masyarakat yang sangat disegani. Tapi jejaknya menghilang pada awal tahun 2000-an. Hanya satu artikel yang menyebut keberadaan terakhirnya. Lebih besar dari A. Sumarwan kini tinggal di Panti Jompo daerah Cipayung, Jakarta Timur. Pagi harinya, mereka menyamar sebagai relawan Panti Jompo dan masuk ke kamar nomor 8, tempat Sumarwan dirawat. Pria tua itu tampak lemah, terbaring di ranjang dengan alat bantu pernapasan. Tapi matanya tajam dan waspada. Lila duduk di samping ranjang dan memperlihatkan foto gereja tua. Anda kenal tempat ini? Sumarwan menatap foto itu, dan dalam sekejap matanya membelalak. Tangannya bergetar. Apa yang kalian mau? Kebenaran, kata Dani tegas. Tentang pastor muda yang dibunuh dan dikubur tanpa kepala. Anda tahu siapa yang melakukannya? Sumarwan terdiam, lalu air matanya mengalir. Dia tahu terlalu banyak tentang dana gereja, transaksi gelap. Dia ancam akan bicara. Aku ikut merencanakannya, tapi bukan aku yang membunuh. Aku cuma menyuruh 2 orang. Tapi aku juga pengecut karena diam. Lila menyodorkan buku pengakuan. Kami sudah tahu, tapi arwahnya belum tenang. Anda harus bicara. Dengan napas berat, Sumarwan berkata lirih, bawa aku ke gereja itu. Aku harus minta maaf. Di sana, di tempat terakhir dia bersujud. Malam itu, dengan izin pengelola panti, mereka membawa Sumarwan ke gereja tua. Didorong dengan kursi roda, ia tiba di altar, tempat pastor biasa berdoa. Sumarwan turun dari kursi dan berlutut. Air mata mengalir deras saat ia mulai berdoa keras, mengakui semua dosanya. Suara hatinya bergema di ruang kosong. Dan saat doa terakhir diucapkan, salib besar di atas altar jatuh ke depan, menghantam lantai, dan patah menjadi 2. Lalu, keheningan. Sinar cahaya samar muncul dari jendela kaca pecah. Di tengah cahaya itu, tampak siluet sosok pastor. Kali ini,
Ia berdiri tegak, mengenakan jubah bersih, dan senyum damai terukir di wajahnya. Ia menundukkan kepala, lalu perlahan menghilang dalam kilau cahaya. Lila terisak. Dani memejamkan mata. Sumarwan terdiam, kemudian jatuh lemas, tak sadarkan diri. Tapi wajahnya tenang. Sebelum meninggalkan gereja, Lila berbisik, "Semoga kau bisa istirahat dengan damai, Pastor." Namun saat mereka melangkah keluar, Dani menoleh ke altar dan melihat sesuatu yang membuatnya menggigil. Buku pengakuan masih terbuka, dan satu halaman terakhir belum terisi. Malam itu, hujan kembali turun deras. Kilat menyambar langit Jakarta, menyinari jalanan basah yang sepi. Lila dan Dani kembali ke apartemen mereka dengan satu pertanyaan menggelayut di pikiran. Siapa nama terakhir di buku pengakuan itu? Saat mereka membuka kembali halaman terakhir buku di meja kerja, tulisan tangan mulai terbentuk sendiri, seolah ada yang menulis dari balik alam lain. Perlahan-lahan, huruf demi huruf muncul. Lila Anggraeni. Jantung Lila seketika berhenti berdetak. Dani menatapnya, bingung. "Apa maksudnya?" bisik Dani. Tapi Lila tahu jawabannya. Masa lalunya yang selama ini terkubur dalam-dalam mulai membuncah ke permukaan. Ingatan saat dia masih kecil, berjalan sendirian di malam hari dekat Jeruk Purut. Saat itu, ia melihat sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. 20 tahun lalu, Lila kecil sering bermain di sekitar pemakaman Jeruk Purut karena ibunya bekerja sebagai tukang bersih makam. Suatu malam, ia melihat dua pria menggali lubang secara diam-diam, dan tubuh seseorang dibuang ke dalamnya, tanpa kepala. Ia bersembunyi di balik pohon, menahan napas. Saat pria-pria itu pergi, ia mendekat dan melihat kalung salib patah di tanah. Ia mengambilnya, dan diam seumur hidupnya. Kalung itu, masih ia simpan hingga sekarang, tergantung di cermin kamar. "Aku saksi bisu, dan tapi aku memilih diam," ucap Lila dengan suara parau. Dani memegang pundaknya. "Tapi kamu masih bisa menebusnya." Malam itu, mereka kembali ke Jeruk Purut. Lila membawa kalung itu dan meletakkannya di salah satu nisan tua yang tak bernama. Hujan mengguyur tubuh mereka saat ia berdoa di depan makam, sambil menangis. "Aku minta maaf. Aku takut. Tapi aku ingat semuanya sekarang. Aku salah karena diam." Tiba-tiba, petir menyambar keras, dan semua lampu jalan padam. Namun dari kegelapan, cahaya lembut menyinari makam tua itu. Di depan mereka, tampak pastor tanpa kepala berdiri untuk terakhir kalinya. Kini, wajahnya tenang, tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi cahaya dan lenyap bersama kabut dini hari. Sebuah suara menggema di telinga Lila dan Dani. Lebih besar dari, "Terima kasih. Sekarang aku bisa pulang." Keesokan harinya, nisan tanpa nama di Jeruk Purut mendadak berubah. Ada ukiran baru di sana. Pastor Antonius tahun 1933 sampai tahun 1966. "Semoga damai dalam pelukan Tuhan." Kalung salibnya tergantung di atas batu nisan itu, bersinar hangat meski tak tersentuh cahaya matahari. Dan sejak malam itu, hantu Jeruk Purut tidak pernah terlihat lagi.